Buku-buku ini itu wajib kalian baca karena buku ini itu sangat menegangkan. Halo people, welcome back to my channel. Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian dalam keadaan happy and healthy. Di video kali ini aku kembali membuat video tentang rekomendasi buku. Dan di video kali ini buku yang akan aku rekomendasikan ke kalian yaitu buku yang bergenre thriller. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke media sosial yang kalian punya. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya biar aku semangat buat videonya. Oke, jadi without any further ado, di video kali ini aku kembali merekomendasikan ke kalian beberapa buku yang bergenre thriller. Buku yang pertama yang akan aku rekomendasikan ke kalian yaitu judulnya Big Little Lies karya Liane Moriarty. Jadi buku ini tuh bercerita tentang seorang ibu rumah tangga yang bernama Jane. Dia mengantar putranya ke sekolah dan berkenalan dengan wali murid lainnya yaitu Madeline dan Celeste. Saat insiden kecil yang melibatkan anak-anak mereka, hubungan ketiga ibu itu berubah menjadi serius. Dan bisik-bisik antara ibu pun menjadi gosip jahat dan tidak ada lagi yang tahu siapa yang benar dan siapa yang bohong. Sehingga seseorang harus membayar dengan nyawa. Jadi buku ini tuh menceritakan tentang gosip-gosip antara ibu-ibu gitu dan berakhir dengan naas. Buku yang kedua judulnya Murder in the Crooked House karya Shoji Shimada. Jadi buku ini tuh berkisah tentang rumah miring yang berada di tebing berselimut salju yang menghadap ke lautan es di ujung utara Jepang yang terpencil. Di sana banyak terdapat labirin lantai yang miring dan tangga-tangga di tempat yang tidak biasa. Ketika seseorang pria ditemukan mati terbunuh di salah satu kamar, polisi datang menyelidiki kasus ini. Namun mereka tidak mampu memecahkan teka-tekinya. Maka dipanggillah Kiyoshi Mitarai, yaitu detektif terkenal yang pernah terlibat dalam misteri kasus pembunuhan Zodiac Tokyo. Buku yang ketiga judulnya The Memory Police karya Yoko Ogawa. Jadi buku ini tuh menceritakan tentang penduduk di suatu pulau yang tidak bernama. Jadi perlahan mengalami amnesia penduduk-penduduk ini. Dan secara berkala hal-hal yang tampak sepele mulai hilang dari ingatan mereka. Tapi ada beberapa yang tidak lupa dan tugas polisi kenangan ini adalah mengatasi hal tersebut. Ketika seorang novelis muda mendapati editornya terancam akan dibawa oleh polisi kenangan, dia berusaha menyelamatkan sang editor. Dan editor itu adalah salah satu dari segelintir orang yang tidak melupakan atau tidak mengalami amnesia dan makin hari makin sulit baginya untuk menyembunyikan hal ini. Buku yang keempat Diary of a Murder karya Kim Yong Ha. Jadi buku ini menceritakan tentang seorang mantan pembunuh berantai berumur 70 tahun bernama Kim Byung Soo yang mulai hilang ingatan akibat penyakit demensia. Jadi demi mempertahankan ingatan yang tersisa agar ia tidak lupa, ia pun mencatat semua yang terjadi pada dirinya. Nah, termasuk kehadiran kekasih putrinya yang dicurigai sebagai pembunuh berantai yang kini mengincar wanita-wanita di desa tempat tinggal mereka. Kim Byung Soo harus memastikan bahwa sang putri tidak menjadi korban berikutnya. Ia lalu memutuskan untuk melakukan tindakan yang sudah lama ia ingin lakukan sebelum ingatannya hilang sepenuhnya. Novel yang kelima The Silent Patient karya Alex Michaelides. Jadi buku ini menceritakan tentang suatu bunyi ledakan yang terdengar dari rumah pasangan yang bernama Gabriel dan Alicia Berens. Ketika polisi masuk, Gabriel ditemukan tewas tertembak dengan posisi terikat di kursi. Alicia berdiri di depan suaminya dan senjata api tergeletak di lantai. Pada saat itu Alicia membisu dan ia tetap diam ketika dituduh menjadi pembunuh Gabriel. Alice pun tetap bungkam sewaktu ditahan dan tidak menyangkal ataupun mengaku. Itu ia tidak pernah bicara lagi. Dan dalam kebisuannya Alicia, dia menyatakan satu hal lewat lukisan potret diri dan ia memberi judul di sudut kiri bawah kanvas dengan huruf-huruf Yunani biru terang. Novel yang keenam judulnya The Eyes of Darkness karya Dan Koontz. Jadi buku ini menceritakan tentang ibu Denny yang mulai menerima kenyataan bahwa anaknya telah meninggal. Namun si ibu ini yang bernama Tina Evans bersumpah bahwa ia pernah melihat Denny dalam mobil yang tidak ia kenal. Lalu ia bermimpi bahwa Denny ini masih hidup. Nah, ketika bangun, Tina Evans menemukan pesan di dalam kamar Denny yang buat dia sangat terguncang. Novel yang ketujuh judulnya Katarsis karya Anastasia Amelia. Buku ini berkisah tentang seluruh keluarga Tara yang tewas dalam pembunuhan sadis dan sementara Tara sendiri ditemukan dalam kondisi mengenaskan di kotak perkakas kayu. Dengan bantuan Alphonse, psikiaternya, polisi berusaha melacak dan menemukan kembali pembunuhnya lewat Tara yang sedang mengalami trauma berat. Teka-teki pembunuhan ini semakin berat dan membingungkan setelah muncul
teman pria masa kecil si Tara. Novel yang ke-8 judulnya The Girl on the Train karya Paula Hawkins. Jadi novel ini mengisahkan tentang seorang wanita yang kecanduan alkohol bernama Rachel Watson. Jadi Rachel Watson ini selalu berpergian dengan kereta komuter yang sama setiap paginya, dan dia ini senang memandang orang-orang di sekitarnya, dan dia terobsesi dengan pasangan suami istri yang kemudian merupakan tetangga lamanya, namanya Scott dan Megan. Ia melihat kehidupan Scott dan Megan ini merupakan kehidupan yang sempurna, sedangkan ia harus move on dari mantan suaminya, menjadi seorang alkoholik dan dipecat dari pekerjaannya gitu. Jadi kayak dia ini hidupnya hancur gitu, dan dia cemburu dengan kehidupan si Scott dan Megan. Nah, suatu saat Megan menghilang dan ia merasa harus melakukan penyelidikan terhadap menghilangnya Megan. Ini membuatnya terlibat penuh dengan berbagai kejadian yang menegangkan. Buku yang ke-9 judulnya The Nightwalker karya Sebastian Fitzek. Jadi buku ini menceritakan tentang seorang pemuda yaitu Leonarder yang menderita insomnia. Jadi Leonarder ini telah menjalani perawatan psikiatri untuk kondisinya yang semakin memburuk. Namun dia yakin bahwa dirinya sudah sembuh. Pada saat itu istri Leon menghilang dari apartemen mereka secara misterius. Lalu kemudian Leon berupaya mencari tahu perilakunya saat tidur dengan cara menyimpan kamera yang diaktifkan ke keningnya. Keesokan harinya saat ia putar videonya, ia menemukan dirinya sedang berjalan melewati sebuah pintu yang benar-benar asing dan turun ke dalam kegelapan. Novel yang ke-10 judulnya Her Every Fear karya Peter Swanson. Di novel ini bercerita tentang seorang wanita muda yang berasal dari Inggris bernama Kate. Ia baru sembuh dalam trauma yang amat mengerikan karena mantannya yang selalu cemburu dan mengintai dirinya. Ia dikunci dalam sebuah ruangan yang sangat kecil, dan setelah itu mantannya melakukan bunuh diri. Bagaimana people? Cukup menegangkan kan buku-buku tersebut? Kalau kalian sudah pernah baca buku tersebut, kalian komen di bawah. Dan kalau misalkan kalian ada rekomendasi buku thriller lainnya yang belum aku sebutkan tadi, kalian bisa komen di bawah. Sampai sini aja video aku. Semoga kalian suka. Thanks for watching. Have a nice day. See you next video. Bye.